Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Pastinya harus baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi agama, yaitu tentang Rasul. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Materi yang pertama adalah hazatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Di sini ada macam-macam syarah atau syarah. Yang pertama ada al-insan, yang kedua ada fitrah, yang ketiga ada wujudul kholik, yang keempat ada ibadatul kholik, dan yang terakhir ada hidayatul rasul. Materi yang kedua adalah Ma'rifatul Rasul, Ta'riful Rasul, atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah, yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah infinitif atau dibaca musdar dari kata rasalah, yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul, yaitu pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Ada penjelasannya di Quran surat Al-Maidah ayat 5. Kedua, qudwatu fitah biki risalah atau menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Ciri-ciri Rasul ada 4, yaitu pertama, memiliki asifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Sifat-sifat ini misalnya sidik atau jujur, amanah atau terpercaya, tabligh atau menyampaikan, dan fatonah atau cerdas. Yang kedua, memiliki al-muzizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satunya adalah mujizat Rasulullah ketika membelah bulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Nah, yang keempat, adanya an-nubuat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Materi selanjutnya adalah tarbiyah marifatur atau kedudukan Rasul. Sikap orang akan berbeda-beda ketika berhadapan dengan orang lain sesuai dengan kedudukan orang yang dihadapi itu. Misalnya, bagaimana sikap orang ketika menghadapi pengemis, menghadapi pimpinannya, bahkan berhadapan dengan Rasulullah Subhanahu wa taala. Kafir Quraisy menuduh Rasulullah Subhanahu wa taala dengan berbagai tuduhan yang keji. Bagi seorang muslim, Rasulullah Subhanahu wa taala menduduki tempat yang sangat mulia dalam hidupnya. Rasulullah juga adalah manusia. Beliau makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, berkeluarga, dan lain-lainnya. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Lalu Rasulullah juga memiliki nasab. Rasulullah Subhanahu wa taala juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi, Rasulullah Subhanahu wa taala lahir dari keluarga yang bersih dari zina. Di video kali ini ada sedikit kajian mengenai sirah. Dari sirah Nabawiyah, kemudian para ulama melakukan kajian terhadap sirah di antara buku-buku yang berisi kajian ini. Yang pertama, manhaj haraki dalam sirah Nabi. Yang kedua, sirah Nabawiyah
durus. Yang ketiga, sistem kadensasi dalam sirah Nabi, manhaj tarbawi. Yang keempat, fikih sirah. Ada juga materi fikih dakwah. Dari perjalanan dakwah Nabi SAW, kita memperoleh ilmu tentang bagaimana berdakwah yang benar atau dikenal dengan fikih dakwah. Fikih dakwah mendalami dan memahami sebagai berikut. Yang pertama, sejarah dakwah, faktor-faktor keberhasilannya, rukun-rukunnya, cara-caranya, sarana-sarananya, dan kesimpulan dan evaluasinya. Muhammad SAW adalah sunnah. Karena sunnah menurut definisi ahli hadis, setiap yang berasal dari Nabi SAW, baik perkataannya, perbuatannya, ketetapannya. Jadi apa yang terjadi pada diri Nabi ada efek hukumnya. Yang pertama, Nabi lupa rakaat dalam salat syariat sujud sahwi. Nabi marah, senyum, tertawa, diam, berjalan, makan. Materi terakhir yaitu Marifatur Rasul atau mengenai Rasul, sifat-sifat Rasul. Yang pertama, al-bashar kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Sebagai manusia biasa mendapatkan wahyu, beliau subhanahu wa ta'ala dan rasul-rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah. Yang kedua, al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat ini, maka Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, as-sidik atau jujur. Yang keempat, al-fatonah atau cerdas. Yang kelima, al-amanah atau terpercaya. Yang keenam, al-tablik atau menyampaikan risalah. Yang ketujuh, al-litizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Sekian penjelasan materi tentang Rasul di semester 2. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.